Selamat pagi dan shalom, selamat hari Minggu, kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi Bersama di edisi Minggu 1 Agustus 2021. Mari bersama kita siapkan firman Tuhan Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Mari kita berdoa. Pagi yang indah, ya Bapa, kami datang bersyukur di Minggu Raya ini. Tuhan mengantar kami boleh memasuki bulan baru, hari pertama di bulan Agustus ini. Kami selalu bersyukur penyertaan dan pemeliharaan Allah. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena itu kiranya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, Kau sampaikan kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa bagi kami, sehingga kami jadikan sebagai pegangan, pedoman, sebagai dasar perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan kepada Bapakku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Kebutuhan jasmani dan rohani, renungan kita saat ini. Sandang, pangan, dan papan, atau pakaian, makanan, dan tempat tinggal adalah kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi setiap hari demi mempertahankan kehidupannya secara layak. Jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan, bahkan dapat berujung pada kematian. Bagaimana dengan hidup rohani kita? Apakah kebutuhannya sudah terpenuhi setiap hari? Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Dia bukan hanya memiliki hidup dalam dirinya, dia juga dapat memberikan hidup kepada orang lain. Yesus Kristus adalah utusan Bapa, dan di dalam Dia manusia dapat memperoleh hidup kekal. Namun roti tersebut bukan sesuatu yang lahiriah dan tidak terpisah dari dirinya. Orang harus datang kepadanya untuk memperoleh roti itu, yang artinya harus percaya kepadanya. Kepada mereka yang datang kepadanya, kelaparan akan disingkirkan untuk selamanya, sehingga tidak lapar dan tidak haus lagi. Hanya atas anugerah Allah manusia dalam keberdosaannya dapat menyadari apa kebutuhan hidup mereka yang paling penting, yakni datang kepada Yesus yang adalah roti hidup. Manusia memiliki tubuh dan jiwa, jasmani dan rohani. Kedua hal itu membutuhkan makanan setiap hari agar mengalami pertumbuhan secara baik. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu mendekatkan diri kepada Yesus Kristus dengan belajar kepadanya, menikmati firman-Nya agar kebutuhan rohani kita terpenuhi, sehingga kita dimungkinkan mengalami pertumbuhan iman setiap hari. Karena itu, datanglah padanya, karena Dia adalah roti kehidupan yang akan terus memberikan kekenyangan rohani saat kita menjalani kehidupan. Terpujilah Kristus yang adalah sumber kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan kami dapatkan pada pagi hari ini. Kami
Kami meyakini Tuhan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, satu-satunya sumber kehidupan jasmani dan rohani. Karena itu kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami hanya pada Kristus saja. Terima kasih firman Tuhan boleh datang dan meneguhkan iman kami pada pagi ini. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini mempersiapkan diri mereka dan keluarga mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Masih dilakukan di rumah-rumah masing-masing, disatukan dalam pelayanan dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang lewat Zoom meeting dan YouTube Getorta TV. Kiranya boleh berjalan dengan baik, umat Tuhan bersekutu bersama, dan pelayanan dari gereja, dari majelis gereja, semua petugas ibadah multimedia, Tuhan berkati. Juga hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus, kiranya berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di sorga, berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang dalam kondisi berduka. Pulihkan, sembuhkan, ya Bapa. Kuatkan dan hiburkan. Juga ada yang menghadapi tekanan-tekanan hidup. Kuatkan mereka. Orang tua kami kiranya tetap disehatkan. Yang bersyukur karena ulang tahun. Sempurnakan kesyukuran mereka. Kami berdoa pemerintah bangsa negara kami, pemimpin kami Tuhan berkati. Mereka terus memikirkan bagaimana bangsa ini boleh keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan baik. Berkati semua garda terdepan hari ini, semua para medis, dokter, relawan, satuan tugas, TNI Polri. Mereka terus bekerja melayani. Tuhan berkati. Mereka tetap sehat dalam lindungan kasih Tuhan. Bahkan kami semua dilindungi dan dijaga Tuhan. Inilah doa kami bersama, ini syukur kami, ini pujian kami, persembahan kami kepadamu pada pagi ini. Dengarkan kami ya Tuhan, kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.